Kalau dalam pokok perkara bisa dimaklumi, ada surat edaran Mahkamah Agung. Tapi dalam perkara pra peradilan, dengan segala hormat, kami keberatan kalau virtual. Karena ada banyak kendala-kendala nantinya dalam persidangan itu terpotong seringkali, atau memang tidak mendengar, itu kendalanya itu. Silangannya selain apa yang sudah disampaikan oleh rekan, untuk saksi ahli, untuk ahli yang akan diajukan oleh termohon, dapat dipastikan bahwa perkaranya adalah tindak perkara pokok yang dia maksudkan. Jadi ahli kan, ini ahli kan? Ya. Jadi tergantung pertanyaan kita sebentar. Makanya kita kan lebih cenderung performa. Iya, ahli dalam persidangan wajib untuk membawa legalitasnya. Maka di satu sisi karena tidak memenuhi legalitas itu, kami tolak dulu ya mulia. Formil tidak terpenuhi, kecuali saat ini ditujukan formil asli, kami bisa memaklumi. Tapi kalau langsung diajukan, Persentase mana? Tapi dari sini kan? Sedang dari Jakarta ini sudah kami konfirmasi sehingga sudah telepon pimpinannya dekan. kalau di siasatnya untuk telekonferensi, kami nggak ada alat saat itu. Yang kedua, kendalanya lewat handphone. Handphone mana yang akan dipakai? Kami pakai iPad karena pakai speaker kecil biar suaranya. Oleh dan karenanya, mengingat bahwa sidang ini adalah sesuatu yang menentukan nasib hak asasi daripada pemohon, kadangkala kalau lewat itu kami berkeberatan. Kenapa? Kalau diajukan dalam persidangan, gestur tubuh, gaya bicara, gaya pertanyaan bisa disampaikan. Tapi kalau begini, melihat begini, keberatan sebenarnya yang mulia. Kecuali masuk dalam pokok perkara dan ahli ada di tempat yang lain. Contoh Amerika, Australia, Jakarta memang Jakarta. Tapi kalau kondisi begini sangat merugikan kepentingan hukum dari klien kami. Mohon dipertimbangkan ya mulia. Terima kasih. Saudara saksi pernah melakukan penyelidikan atau penyidikan yang melibatkan saudara ini sudah tidak. Penyelidikan itu harus didasari dengan surat perintah penyelidikan. Pak Andre, tadi Pak Andre saksi menjelaskan bahwa penyelidik mencari peristiwa pidana. Benar. Dalam penyelidikan laporan yang kedua, peristiwa pidana yang dimaksud diselidiki oleh saudara saksi. Apakah peristiwa itu masih berlangsungkah perkara pra peradilan yang sementara digelar di Pengadilan Negeri Manado? Dengan peristiwa lama ini kita bicara tentang legalitas laporan informasi. Berupa apa hubungan itu? Atau bahasa hukumnya sampaikan juris vinculum. Berupa apa itu? Karena teman-teman kuasa hukum termohon menjelaskan dalam pertanyaan, saksi menjabarkan dalam jawabannya, yaitu ada peristiwa pidana laporan informasi. Makanya mohon izin sebelum kami lanjutkan, mohon dengan segala hormat yang mulia diperlihatkan lagi kepada bapak-bapak saksi ini, yaitu T21 laporan informasi nomor LI 39 dalam perkara yang terdahulu. Apakah ini yang dimaksud dengan laporan informasi Bapak berdua sebagai saksi menjelaskan? Pernah lihat ini enggak? Pernah. Apakah memang demikian model laporan informasi? Benar. Model seperti ini. Kalau dalam petunjuk teknis biasanya yang disembunyikan cuma dalam dua. Yang pertama dalam perkara tipikor, yang kedua dalam perkara narkotika. Apakah dalam perkara pertambangan memang model laporan informasi modelnya seperti ini? Ya seperti ini. Coba Bapak sebutkan di dalam ada peristiwa pidana enggak disebutkan? Boleh izin supaya kami bisa lanjutkan yang mulia. Ada nggak uraian perkara di dalam yang menjelaskan ada peristiwa pidana?
Tolong ditunjukkan dulu dalam persidangan di depan Yang Mulia. Ini adanya hasil tambang tanpa izin. Ya. Ini. Ya, kami tanya, tadi kan Bapak Ya. berdua menjabarkan dalam keterangan Bapak berdua ada peristiwa pidana. Ada nggak kata dan kalimat di sini adanya peristiwa pidana? Ini kan hasil tambang. Ini nggak masuk di pokok perkara. Bahwa mendapatkan informasi dari saudara Lilis tersebut, di mana saudara Lilis telah menampung Melakukan kegiatan menampung, ada juga pengolahan dengan melakukan peleburan. Di situ tim penyelidik menindaklanjuti. Kalau demikian, apakah benar pada tanggal Senin 15 Juli 2024 pukul 16.30 WITA atau setengah 5 sore bertempat di Pengadilan Negeri kalau Informasi aja yang Nanti ditanggapi. nanti ditanggapi bagian kami dulu. Kalau ada yang merasa berkeberatan di luar masuk di sini gabung menjadi penasihat hukum sama-sama. Kami mau tanya apa ya, Yang Mulia? Masih 1 jam Yang Mulia, izin. Tadi saksi Pak Andre Bode mengatakan apabila tidak tertangkap tangan maka tim memanggil yang bersangkutan untuk diinterview. Ini catatan kami. Maksud kata dan kalimat Bapak menyampaikan apabila tidak tertangkap tangan maka tim memanggil yang bersangkutan untuk diinterview. Apakah dengan laporan informasi ini Bapak melakukan pemanggilan atau interview kepada pemohon Lilis Suryani Ganis? Belum jawab tadi saksi ya. Itu melakukan interview. Interview dilakukan itu kepada siapa? Karena tahapan untuk penyelidikan antara lain interview, matbar, cover by. Nah, yang Bapak sampaikan interview. Untuk interview yang kami ambil dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 di sini siapa yang diinterview? Apakah pemohon yang diinterview? Tidak. Oke. Itu adalah fake material warheads dalam kaitan untuk pra-peradilan yang dimaksud formilnya. Kami ingin mengetahui siapa-siapa yang interview oleh Bapak pada waktu itu. Ini terbuka kok persidangan, Pak. Yang pertama, Oleh anggota pada sidang hari Senin. Apa anggota melihat ada terjadi proses pengolahan emas di sana, ada proses pemurnian, ada proses jual beli emas atau apa? yang mengizinkan bahwa di situ ada saksi lain yang hadir menjelaskan, termasuk Bapak Stanley Wisan, bahwa di situ dia menjelaskan dia telah menjual emas dari tambang ilegal kepada saudara Lilis yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April. Kalau saksi itu diajukan dalam pra peradilan yang mula-mula nomor 7, yaitu oleh termohon sendiri. Pertanyaan kami, dalam kapasitas apa saksi itu diinterview? Apa dalam kapasitas saksi atau kapasitas sebagai penjual dalam kurung, yaitu terduga pelaku? Pemeriksaan kami saksi anggota di mana diduga pada saat sidang pra peradilan itu hanya disampaikan untuk materi apa formilnya, tapi untuk materialnya bisa dilanjutkan karena ada berhubungan berkaitan dengan. Pertanyaan kami jelas. Hasil interview itu yang dibuat oleh Bapak sebagai saksi itu dalam kapasitas sebagai saksi, garis miring, dalam kurung atau terduga pelaku. Karena Bapak menjelaskan, saudara saksi menjelaskan, diduga kuat dia adalah orang yang menjual. Nah, makanya pertanyaan kami tidak masuk pada pokok perkara. Ataukah yang bersangkutan sebagai informan? Silakan jelaskan. Supaya clear dulu. Stanley yang Bapak sampaikan, saksi yang sampaikan itu kapasitasnya adalah sebagai penjual. Apakah diinterview sebagai saksi ataukah sebagai terduga pelaku?
penjual yang saat ini masih dalam kapasitas saksi yang bersangkutan di tahap laporan polisi. Baik. Apakah menguraikan di dalam laporan informasi maupun gelar hasil penyelidikan maupun di dalam penyelidikan ada enggak saudara saksi menjelaskan bahwa untuk sementara yang bersangkutan masih saksi? Ada enggak menjelaskan bahwa kapasitas dari saksi tersebut diuraikan di dalam laporan hasil penyelidikan Stanley dalam kurung sebagai terduga pelaku penjual adalah sebagai saksi. Saksi. Apakah yang bersangkutan ada memberikan keterangan bahwasanya dia sebagai penjual? Bahwasanya dia Intinya Pak, Hubungan dengan status penetapan tersangka dari klien kami sudah dipanggil saat ini sebagai tersangka dari laporan informasi. Makanya kami mau ingin tanya, karena saksi ini menjelaskan ada yang namanya Stanley adalah seorang penjual daripada emas ini, sehingga kami tanyakan di dalam pemeriksaan dari saksi-saksi ini, kualitas ketika diperiksa apakah ada ditemukan kata dan kalimat atau pengakuan mengatakan itu. iya. Intinya Pak, Tersangka yang mulia. iya. Makanya kualitas. Iya. Nanti dari uraian Apakah tempus delicti locus delicti, atau saya jabarkan tempus adalah waktu terjadinya tindak pidana, locus adalah tempat terjadinya tindak pidana. Yang dimaksud oleh Bapak berdua ini beda. Bagaimana beda? Apakah dihubungkan dengan barang yang disita, emas 19 batang ini, keberadaannya dari dua lokus dan tempus ini, di mana letak perbedaannya? Baik, adalah yang pertama. Dari laporan polisinya sudah berbeda. Itu yang pertama. Laporan polisi yang pertama itu laporan polisi nomor 6. Yang kasus ini yang sementara kita lakukan penyelidikan adalah laporan polisi nomor 13. Itu yang pasal berapa kayak itu? pasal 161. Dalam pasal 161, apakah barang yang disita adalah emas 19 batang yang diketemukan di bandara ketika itu dalam perkara pra-peradilan yang mula-mula nomor 7 itu? Ya, Jawabannya iya atau tidak? Kalau memang betul. Iya. Ya. dapat kami tambahkan yang mulia bahwa Oleh saudara saksi itu juga dipakai di dalam penyitaan yang mula-mula dalam laporan polisi yang diajukan pra-peradilan nomor 7 itu. ya, Apakah semua bukti-bukti termasuk barang bukti yang saudara saksi sebutkan itu sudah dipergunakan ke di dalam perkara mula-mula nomor 7 tahun nomor 7 yang diputus tanggal 15 Juli 2024? baik yang kami minta dan kami telah gunakan untuk perkara yang lama. Tapi ada alat bukti baru bukti yang baru yang kami temukan untuk membuat terang suatu perkara ini. Ke alat bukti nanti fase selanjutnya kami tanyakan dulu tentang keberadaan barang yang disita. Barang yang disita yang Bapak sampaikan berdua tadi, ada alat-alat yang lain tambah emas 19 batangan itu. Apakah barang yang sama disita dalam perkara yang mula-mula, itu perkara pra-peradilan nomor 7 yang diputus tanggal 15 Juli 2024, ataukah barang yang berbeda? Sebelumnya di bulan April itu kemudian kita dihadapi dengan sidang pra-peradilan, bahwa sidang pra-peradilan itu diuji formilnya, bukan materialnya yang Ya, diuji. kita nggak masuk di sana ditemukan disita. Apa maksud dari saksi berdua mengatakan bahwa lokus dan tempusnya berbeda? Barang yang mana kira-kira perbedaan di sini? Saksi tahu bahwa bukti yang mula-mula itu sudah pernah diajukan oleh termohon di dalam sidang pra-peradilan nomor 7 yang diputus tanggal 15 Juli 2024. Kami ada catatan. Kami ada daftar bukti yang diajukan oleh termohon termasuk screenshot tadi sudah pernah diajukan dalam perkara nomor 7 yang diputus tanggal 15 Juli.
catatan, daftar bukti yang termohon serahkan ada. Apakah memang itu? Ketika diperiksa, screenshot itu diketemukan kapan pemeriksaan? Apakah saat ini diketemukan di handphonenya dari pemohon Lilis Suryani Danis, atau diketemukan pada penyitaan yang mula-mula terhadap barang itu? Karena kapasitas klien kami belum diperiksa sebagai saksi. Ketika ada laporan informasi, belum diperiksa sebagai tersangka. Dari mana didapat barang ini? Screenshot itu diketemukan dari mana? Yang menyatakan bahwa ada transaksi di dalam itu sebelum penyitaan. Ya kan, nanti ketika kami kejar ke pokok perkara, keberatan lagi kuasa hukum kalian. Kalau memang transaksi, siapa sebagai penjual, siapa sebagai pembeli? Ya, kalau dalam penjual saksi Stanley. Baik, untuk mempertegas ini supaya jelas, walaupun yang mulia sudah mengingatkan, kami meminta satu pertanyaan. Apa keterangan Stanley yang menyatakan itu? Dia penjual? Ya, dia menjual. Ibu Lili sebagai Pembeli. kualitas pasal 161 saksi tahu? Sudah masuk ya. Nah, inilah. Tapi ada yang Sudah masuk semua ya. Jadi begini, pasal yang disangkakan itu sih. Bahwa ada pasal yang disangkakan. Kemudian dari keterangan saksi-saksi ada yang diambil itu sih. Ya, ada saksi yang diperiksa. Ya. Saat ini sudah ada yang namanya penetapan tersangka terhadap Ibu Lilis. Ya, sudah. Apakah dilakukan gelar perkara? Ya, dilakukan gelar perkara. Nah, apa kesimpulan untuk gelar perkara untuk menetapkan Ibu Lilis? Karena itu diambil dalam bukti yang diajukan oleh termohon hari ini. Kami lihat dalam daftar bukti tadi. Tahu nggak, saudara saksi? Penyidik kan? Iya, penyidik. Ya. Karena saudara saksi penyidik, kawan kami juga, sahabat kami juga, kami cuma mau ingin tanya untuk mempertegas saja. Iya. Apakah hanya penjual yang dijadikan sebagai saksi dan tersangka? Ini nggak masuk tentang materi perkara. Seperti Pertanyaan yang lain. Ya. Karena sudah menyangkut mengenai keberadaan Ya, bagaimana? 19 batangan, maka kami tanyakan keterkaitan dengan pemohon Lilis Suryani Danis yang mulia. Pertanyaan kami jelas, apakah keberadaan bas yang disita dengan penetapan tersangka yang diajukan bukti surat oleh teman-teman termohon saat ini, apakah hanya pemohon Lilis Suryani Danis sajakah sebagai tersangka? Apakah tidak ada tersangka yang lain dalam perkara ini? Terima kasih. kalau sebelum kami melakukan penetapan tersangka, kami mencari menemukan adanya alat bukti sekurang-kurangnya dulu. Nah, alat bukti yang kami peroleh yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan surat. Berdasarkan itu, kami Saudara saksi jelaskan diajukan dalam sidang pra peradilan dalam bukti surat yaitu T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T45, T46, T47, T48, T49. Itukah orang-orang yang menjadi dasar tambahan sebagai alat bukti saksi yang ditambahkan dalam perkara ini? ya Itu karena 1000 saksi di dalam hukum nilainya 1. ya itu salah. Dan kami telah gunakan untuk perkara yang lama. Tapi ada alat bukti baru, baru bukti yang baru yang kami temukan untuk membuat terang suatu perkara ini. Bahwa dia sudah dipidana bukan dalam kaitan klien kami sebagai tersangka. Pertanyaan ke saksi dia kan selalu jawab. Terima kasih. Karena saya terima kasih kami sampaikan. Coba diperlihatkan ke yang mulia, Pak kuasa hukum. Nah, apakah ini putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung?
Iya, benar. Saksi, iya. Saya benar. Apakah di dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Lumbagu pemohon Lili Suryani sebagai tersangka? Nah, kita cuma mau konfrontir dengan ini aja dari saya. Bapak udah baca nggak? Dari halaman 1. Ada ditemukan nggak nama dari Lili Suryani? Ada ditemukan tidak? Beda perkara. Wah, beda perkara. Jangan ditunjukkan Pak ini. Belakangan itu. Beda perkara. Kalau nggak tahu, tapi kalau bisa dipegang untuk dijelaskan. Di dalam uraian di surat dari termohon di sini adalah saksi, maka nilai saksi 1 year 1 tahun pun dipakai untuk dijadikan saksi 1000 saksi, tetap nilainya bobot 1. Mana 2 alat bukti, 3 alat bukti, 4 alat bukti, 5 alat bukti yang didalilkan di dalam jawaban dari termohon? Tunjukkan di hadapan yang mulia ini supaya kami jelas. Yang Bapak sampaikan lebih dari alat 2 bukti. Belum diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Mana yang beroperasi mempunyai legalitas bukan terhadap barang bukti. Bukti baru yang didapat dari keterangan yang ada di sini, semuanya tahu tentang 19 batangan emas. Bagaimana dalam rangkaian peristiwa pidana? Gimana rangkaian peristiwa pidana yang ahli bisa jabarkan? Saksi tahu? SDM Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa amar putusan Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Manado nomor 7 sudah dilaksanakan sepenuhnya. Ya kan? Apakah saudara saksi tahu ketika belum dilaksanakan putusan Hakim Pra-Peradilan sudah ada laporan informasi nomor RI garis miring 39 garis miring angka Romawi 7 garis miring res titik 5 garis miring 2024 garis miring di Reskrimsus pada tanggal 15 Juli 2024. Yang kedua, surat perintah penyelidikan nomor SP titik lidik garing 84 garing angka Romawi 7 garing res titik 5 garing 2024 garing di Krensis tanggal 16 Juli 2024. Yang ketiga, surat perintah tugas nomor titik 2 SP titik gas garing 2002 202 garing angka Romawi 7 garing res titik 5 garing 2024 garing di Reskrimsus tanggal 16 Juli 2024. Yang keempat, surat rencana penyelidikan nomor titik 2 rem titik lidik garing 73 garing angka Romawi 7 garing 2024 garing di Reskrimsus tanggal 16 Juli 2024. Yang kelima, laporan hasil penyelidikan tanggal 2 Agustus 2024. Yang keenam, laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Agustus 2024. Apakah pada rentang waktu sebelum dilaksanakannya amar putusan sudah adakah memang benar surat-surat ini? Objek yang diselidik juga itu adalah keberadaan emas 19 batang. Ya, bisa. Objek emas transport alat kami digunakan. Kalau emas 19 batang yang turut diselidik, ada di manakah emas itu? Apakah di tangan dari pemohon Lili Suryani atau masih dalam penguasaan dari termohon? Jadi dapat kami sampaikan Pengembalian tanggal 7 Agustus. Sebelum emas ini dikembalikan tanggal 7 Agustus, proses perkara ini sampai ke sita yang baru itu dimulai dari laporan informasi
yang sudah kami baca tadi tertanggal 15 Juli, tertanggal 16 Juli, tertanggal 16 Juli lagi surat perintah tugas, tertanggal 16 Juli surat rencana penyelidikan, tertanggal 2 Agustus laporan hasil penyelidikan, dan tertanggal 5 Agustus laporan hasil gelar perkara. Apakah ketika ini dibuat, keberadaan emas itu apa di tangan dari pemohon, Lili Suryani Danis, atau keberadaan emas masih di tangan bapak-bapak ini, termohon? Dengan lokus dan tempus yang di toko Bobi. Bukankah emas sebagai 12 batangan itu masih ada di tangan termohon, masih belum dilaksanakan isi putusan Hakim Pra Peradilan nomor 7? Kenapa dilakukan penyelidikan? Dari mana Bapak mengatakan bahwa sudah clean? Kalau clean adalah proses tanggal 7 itu dimulai dari awal. Tapi itu adalah merupakan follow up dari tanggal 15 Juli 2024. Coba jelaskan dulu. Karena nggak berdiri sendiri dalam satu rangkaian. Makanya kami kalau hadir kemarin, kami sentil kepada ahli. Salah proses 1 sampai selesai salah. Coba jabarkan dulu. Apakah Sita berdiri sendiri? Sekarang kami lanjutkan. Apakah penyitaan dia berdiri sendiri? Penyitaan yang sekarang ini? Ya. Atau dia mulai dari laporan informasi? Dimulainya laporan informasi. Jadi penyitaan dia awalnya harus dari laporan informasi. Ya. Kalau laporan informasi adalah pucuk dari laporan polisi yang mendudukan persoalan penyitaan emas sekarang ini, pada waktu itu ketegasan dari saksi. Mohon izin menjelaskan bahwa dari penyidik menemukan adanya perkara yang baru ini, di mana Kami belum menjawab, kami belum membaca laporan informasi tanggal 15 Juli 2024. Kami belum membaca surat perintah penyelidikan tanggal 16 Juli 2024. Kami belum membaca juga surat perintah tugas tanggal 16 Juli 2024. Kami juga belum membaca surat rencana penyelidikan tanggal 16 Juli 2024. Kami juga belum membaca laporan hasil penyelidikan tanggal 2 Agustus 2024. Dan kami pun belum membaca laporan hasil gelar perkara 5 Agustus. Makanya teman-teman dari termohon dengarkan dulu. Dari rangkaian ini pertanyaan kami simpel kepada saksi. Apakah penyitaan yang dilakukan tanggal 7 Agustus 2024 itu berdiri sendiri atau ada rangkaian dari pucuk laporan informasi? Ya, dari laporan informasi. Kalau demikian, dari yang kami bacakan tersebut pada tanggal 15 Juli 2024, apakah putusan Hakim Pra Peradilan yang diputus pada tanggal 15 Juli 2024 nomor 7 itu sudah dilaksanakan ketika itu atau belum? Pada saat penerbitan Dilaksanakan atau belum? dilaksanakan seperti apa? Dilaksanakan adanya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, adanya pengembalian barang bukti. Mohon izin menjelaskan tambahan yang mau. Dari proses baru ini, saksi menjelaskan tadi bahwa penyitaan tanggal 7 Agustus 2024 bukan berdiri sendiri, tetapi dimulai dari adanya laporan informasi tanggal 15 Juli 2024. Pertanyaan kami, apakah tanggal 15 Juli 2024 putusan Hakim Pra Peradilan nomor 7 yang diputus tanggal 15 Juli 2024 sudah dilaksanakan belum? mohon izin yang mulia. Keterangan saksi. Apakah di dalam berita acara penyitaan tersebut turut pulakah dicantumkan adanya laporan informasi, adanya surat perintah penyelidikan, adanya surat perintah tugas, adanya rencana penyelidikan, adanya hasil penyelidikan, ada nggak? Tidak ada. Baik.
Kalau demikian, tanggal 6 Agustus 2024, apakah saudara saksi tahu ada laporan polisi? Tahu. Ketika laporan polisi dibuat pada waktu itu, tanggal 6 Agustus 2024, apakah pada saat itu sudah ada proses penyerahan 19 batangan dari termohon kepada pemohon Lilis Suryani Damis? Ada atau belum? Barang bukti yang diserahkan belum. Belum dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, apakah amar putusan hakim itu secara mutatis mutandis untuk dilevir secara hukum? Belum ada berita acara penyerahan pada waktu itu? Belum. Nah, kalau demikian saya ingat dari saksi berdua sebagai penyidik, kapan berita acara ditandatangani untuk penyerahan, atau kapan dibuat berita acara dan terjadi penolakan? Apa tanggal 6 atau tanggal 7? Tanggal 7. Tanggal 7. Nanti dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Sebagaimana yang sudah disampaikan tentang 9 batang 19 ya, 19 batangan emas yang sebagai objek, dan itu sudah ketahui kita bersama-sama bahwa itu objek dalam perkara pra peradilan 07 sampai dengan perkara pra peradilan 02 nomor 12 yang kita sementara laksanakan saat ini. Pertanyaan kami, apakah benda emas yang 19 batangan emas tersebut itu juga dijadikan sebagai barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi-saksi berupa Stanley Wisam ketika diinterogasi, diperiksa, bukti-bukti itu juga, kemudian pertambangan juga, kemudian SDM juga, pihak-pihak mereka juga ditujukan objek-objek yang objek-objek itu juga 19 batangan emas itu yang tadinya sudah dijadikan objek dalam sengketa dalam perkara pra peradilan yang pertama itu juga ya, itu juga. Kalau itu juga, apakah ketika 19 batangan emas yang menjadi objek utama yang ditangkap di bandara, kemudian lokus deliktinya adalah di bandara juga waktu itu, kemudian yang dilanjutkan proses penyidikan ketika itu juga yang kami tanyakan, objek itu termasuk dalam bulan apa yang disidik waktu itu, lidik sampai dijadikan tersangka sampai adanya pra peradilan pada yang disidang pada yang diputuskan pada tanggal 15 Juli itu menjadi objeknya lekus atau tempus deliktinya itu mulai kapan? Kalau mau tanya terkait ya bulan April ya, bulan April. Kejadiannya bulan April ya. Apakah dalam rangka melakukan penyidikan sempat ditanyakan kepada Ibu Lilis atau pemohon ketika itu, atau pada tersangka lain ketika itu Rizky dan salah satu temannya ketika itu yang saat ini atau yang lama? Yang lama kata maka yang lama yang dikaitkan dengan yang perkara yang lama. Tidak ada kaitan antara perkara yang baru sekarang, tidak ada kaitan. Terus yang dimaksud dengan 19 batangan emas itu yang mana? 19 batangan emas yang dikaitkan dengan Bobby, dengan toko Bobby itu yang mana? Yang mulia, kalau itu tidak ada kaitan, Pak. Ini terpaksa kami tanyakan ya. Kan ini dalam rangka lidik ini menyangkut ini. Objeknya ini juga, Pak. mohon izin menambahkan. Ya, saksi tolong dicermati ya. Sampai disidik itu apakah ketika itu dalam rangka lidik sampai dengan sidik, terutama terhadap Lili Suryani Damis atau sebagai pemohon ketika itu, dan saat ini dalam pra peradilan ketika nomor 7 dan nomor 12 ini,
apakah sempat ditanyakan kepada yang bersangkutan bahwa itu dibeli dari Stanley Wisan bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa? Ada ya? Ada ditanyakan. Seingat saksi, apakah jawaban Stanley Wisan itu dikatakan dari bulan Februari, Maret, atau April? Seingat saksi yang sidik ya, yang menangani langsung penyidikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sebab kalau yang tidak menangani langsung kan tidak mungkin, walaupun masuk dalam tim, pasti kan tidak tahu. Atau mudah-mudahan tahu ya, sorry ya. Sudah lupa. Kalau demikian, 19 batangan emas yang dirubah tempus dan lokusnya di toko Gobi itu, ya, apakah ditanyakan juga kepada penyidik, kepada saksi Stanley, ya, terutama saksi Stanley, ditanyakan juga bahwa memang itu sudah termasuk dalam 19 batangan emas itu, ditunjukkan juga kepada yang bersangkutan bahwa ini yang menjadi objek dalam sidik dalam laporan nomor 13. Coba tolong. Secara detail. Justru itu tadi sudah dijelaskan sejak awal dalam hal sidik dalam perkara yang lama yang sudah diputus dan sidik dalam perkara yang baru yang saat ini sementara proses pra-peradilan dalam hubungan dengan 19 batangan emas. Lebih khusus lagi dalam hubungan dengan keterangan saksi. Ya, ini yang Bapak tanya tadi dan saya jelaskan dulu. Nanti saya tanya, Itu. Oke? Kami sampaikan juga bahwa memang apakah penambang lain itu diperiksa dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai saksi. Iya. Sampai saat ini masih sebagai saksi. ya, sebagai saksi. Sampai saat ini sebagai saksi. Jadi dibeli dari mereka, nanti mereka akan jual ya pada Ibu Lilis. Kalau kita sama dia mau korbin mau menjelaskan terkait turun kedua Dengan apa yang ditanyakan oleh rekan kami tadi tentang surat-surat, kami tidak perlu begitu. Surat-surat yang menyangkut dengan produk yang baru ya, produk yang baru dalam hubungan dengan pra-peradilan saat ini, yaitu surat mulai dari LI, laporan informasi sampai masih itu masih ada di tangan termohon, di tangan penyidik, belum bisa terimakan. Sebab bisa terimakan nanti pelaksanaan eksekusinya itu nanti pada tanggal 7, gitu kan? Tadi penjelasannya begitu. Pertanyaan kami, ketika penyelidikan yang dikeluarkan di bawah tanggal 7, ya surat perintah penyelidikan yang di bawah tanggal 7, iya kan? Tanggal 7 juga ada tanggal 7 Agustus ya. Bahkan surat-surat lain bulan Juli, ya kan? Yang lain 2 Agustus sampai dengan 5 Agustus. Seingat kami, tapi kami tidak bisa. 788,46 gram. Kami tidak masuk di pokok perkara yang mulia. Kami ingin menanyakan, dikonfrontir dengan keberadaan dasar pra-peradilan untuk penyitaan dengan jumlah berat emas. Apakah saudara saksi sebagai penyidik ketika memeriksa Stanley Wisan, adakah dijelaskan berat emas yang dijual oleh Stanley Wisan kepada pemohon Lilis Suryani Danis? Kalau ada dijelaskan berapa berat emas, kan ini menyangkut mengenai penyitaan alat bukti, barang bukti bukan alat bukti. Sudah lupa. Apakah ketika diperiksa saksi-saksi yang lain ada dijelaskan berat yang mereka jual kepada pemohon Lilis Suryani Danis? Ada. Dari saksi lain ada. Baik. Kalau demikian, seingat dari saksi berdua, berapa banyak gramkah ketika dihitung dari pemeriksaan tersebut
jumlah emas yang dijual kepada pemohon Lilis Suryani Danis. Apakah ketika dilakukan pemeriksaan kepada para saksi-saksi, Stanley Wisha dan para penjual yang lain, apakah diperlihatkan keberadaan emas 19 batangan itu? Apakah mereka tahu bahwa 19 batangan itu adalah emas milik mereka? Tapi itu bukan milik mereka, tapi milik Lilis Suryani Danis. Milik Lilis Suryani Danis. Kalau demikian, di mana emas milik mereka yang jual? Mohon izin yang mulia, jadi berdasarkan pemeriksaan Dikonfrontir keberadaan barang yang ada, keberadaan emas yang ada, tadi jadi emas yang dijadikan objek pra peradilan. Apakah saksi-saksi ini, bapak-bapak ini, ada menunjukkan kepada saksi-saksi lain yang diperiksa? Karena ini menyangkut mengenai objek penyitaan yang mulia. Objek yang disita adalah 19 batangan emas. Kata dari saksi-saksi ini adalah hasil penjualan dari Stanley Wisha, dari para penjual yang lain. Oleh karenanya pertanyaan kami jelas yang mulia, apakah keberadaan 19 batangan emas yang jadi objek pra peradilan untuk penyitaan ini diperlihatkankah oleh saksi-saksi ini kepada saksi-saksi yang mereka penjual, disebut oleh mereka saksi-saksi ini adalah penjual? ada diperlihatkan ya? Tangan ini mana punya median? Sudah Sampaikan bahwasanya lokus perkara ini itu berbeda dengan perkara yang lalu. Yang mana lokus yang sekarang ini adalah toko Bobi. Apakah saat ketika adanya LI, laporan informasi itu, sampai saat ini pernah dilakukan penggeledahan di toko Bobi? Dalam perkara yang sekarang Karena bilang ini lokus deliknya baru kan, toko Bobi. tidak ada. Tidak pernah dilakukan. Cukup dari kami. Yang tidak. pengembalian barang bukti dilaksanakan kapan? Tadi tanggal 7. Keterangan tadi tanggal 7. Iya. Kendalanya apa? Kenapa tidak dilaksanakan? Mohon izin menjelaskan yang mulia Iya. bahwa kami dari tim penyidik mendapatkan awalnya salinan putusan, kemudian Salinan putusan dapatnya kapan? yang kita laksanakan gelar itu tanggal 18 yang mulia didapatkan surat tersebut Salinan putusannya dapat tanggal 18. Kemudian ada tanggal 18 Juli. ya 18 Juli. Di tahapan tersebut di situ sudah ada termasuk di dalam T berapa untuk lapor Kemudian hasil gelar perkara untuk membuat laporan hasil gelar perkara Ya. dengan juga membuat surat perintah untuk penghentian penyidikan dan surat ketetapan. tanggal 7. Ini kan yang jadi Ya. jadi keberatan. mohon izin yang mulia, kami melakukan pemeriksaan karena terhadap benda tersebut, karena benda tersebut merupakan benda yang bergerak yang dikhawatirkan. Kenapa tidak dilakukan sebelum-sebelumnya? Kan sudah gelar perkara tanggal 22 Juli. Ya, Kenapa tidak dilakukan sebelum-sebelumnya? yang menjadi dasar untuk melakukan penyitaan, berdasarkan laporan polisi, surat perintah penyitaan. Oh gitu. Izin. Jadi untuk dasar dilakukan penyitaan harus ada laporan polisi. Laporan polisi, ya. Ya, laporan polisi, surat penyitaan, Ya, kemudian apa lagi? ada surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan. Ya. Nah, itu semua terbitnya Tanggal 6 tanggal 6 Juli. Ya, 6 Agustus. tanggal 6 Agustus. Iya, iya. Oke. Jadi karena laporan polisi semua terbit di tanggal 6 Agustus, akhirnya bisa dilaksanakan pengembaliannya di tanggal 7. Kemudian disita lagi di tanggal 7. Iya, disita kembali. Oke, disita kembali kan? Disita. Disita. Barang bukti di proses yang baru. Iya. Laporan polisi yang baru. Terus, apakah itu semua bisa diproses? Kan perintahnya kan penghentian penyidikan kan terbit di tanggal 6 Agustus. Iya, Kan sudah dibuktikan penghentian penyidikan. dikeluarkan surat. Tapi pada hari
yang sama, apa bisa diterbitkan kembali lagi surat perintah penyidikan, penyitaan pada hari yang sama? Apa bisa seperti itu? Bisa ya, bisa. Kan tidak ada aturan yang mengatur bahwa tidak ada dasar begitu yang Jadi laporan polisi terbit 1 hari itu semua. Di tanggal 6 Agustus kan penghentian penyidikan 6 Agustus. Iya. Kan. Kemudian perintah penyidikan pun di tanggal 6 Agustus. Kan penghentian penyidikan SP3 di tanggal 6 Agustus. Tapi kemudian perintah lagi penyidikan masih di tanggal yang sama 6 Agustus. Jadi komisi yang mulia, ya, kami menjelaskan bahwa tahapan-tahapan itu kita lakukan melalui tahapan penyelidikan dulu yang mulia. Apa bisa dalam 1 hari? Tidak, ya, Semua maksudnya surat itu terbit. waktu pengembalian dan penyitaan yang mulia, Iya. yang kita sudah laksanakan kemarin memang di hari yang sama. Karena menurut dan pendapat kita tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa itu pengembalian dan penyitaan barang bukti. Jadi penerbit dulu terbit. Pada hari yang sama kan? Penghentian atau kemudian penyidikan lagi. penghentian tapi dulu yang Dari yang sama, makanya saya tanya nih jam berapa penghentiannya dan jam berapa dimulai penyidikannya? sudah ada gelar perkara terlebih dahulu yang mengizin. Suratnya harus keluar. Sudah ada gelar Iya, perkara, ya. tapi baru diterbitkan Suratnya penghentiannya di tanggal 6 Agustus. Biasa saja. Kemudian dari sita dari emas batangan itu ada 19 batang ya. Iya. Terus apakah ada perbedaan berat dari sita yang terdahulu dengan sita yang sekarang? Itu Ada coba ada regulasi perimbangan yang mulia. berapa gram? Yang kemarin di sana. Baik ya, jadi sidang kita lanjutkan hari Selasa jam 10. Sidang Setelah kami melihat bukti surat yang diajukan termohon, kalau perkara ini mau masuk di pokok perkara, sangat lemah sekali. Kalau perkara ini akan masuk ke pokok perkara, dari keberadaan saksi-saksi yang kami sampaikan tadi, itu nggak akan mampu untuk menjelaskan berapa emas yang dia jual, apalagi dihubungkan dengan barang bukti 19 batangan emas. Saksi tidak tahu keberadaan barang bukti 19 batangan emas, sehingga dari saksi termohon pun yang diajukan hari ini, dia mengatakan bahwa mereka melakukan proses laporan kedua itu setelah selesai perkara, dilaksanakan putusan pra peradilan. Nyata terbukti dari surat yang mereka ajukan, mulai dari tanggal 2 laporan informasi dimulai 15 Juli 2024 bertepatan pada hari yang sama. Nah, rangkaian dari laporan informasi sampai dengan ke sana, proses penyitaan tanggal 7 Agustus 2024 itu satu rangkaian, bukan berdiri sendiri-sendiri. Jadi dapat disimpulkan setelah persidangan ini, paparan Hanafi mampu untuk membuktikan bahwa amar putusan Hakim Pra Peradilan nomor 7 yang diputus tanggal 15 Juli 2024 masih belum selesai dilaksanakan atau belum dilaksanakan pada tanggal yang sama. Ternyata mereka telah memulai proses laporan informasi, hasil penyelidikan, sampai dengan lahir laporan polisi model A tanggal 6 Agustus 2024. Makanya kontrol perkara ini, paparan Hanafi dan tim mampu untuk membuktikan seluruhnya dalil pra peradilan kami. Itu dulu, mohon kontrol dari teman-teman. Nanti ditambahkan oleh Pak Hanafi Salesa. Jadi pada intinya
dalam mekanisme lidik sidik itu sampai dengan penyitaan, yang lebih penting itu dalam hal penyitaan 19 batang emas itu adalah objeknya sama dengan 19 batang emas yang telah diputus dalam perkara 07 yang lalu pada tanggal 15. Itu objeknya sama, ya kan? Kemudian 19 batang emas yang lalu itu juga sudah diuji, didapat dari mana, disita bagaimana, ya kan? Ternyata mekanisme locus delicti yang utama pada tanggal 23 April di bandara itu, yang saat ini dipindahkan ke toko Bobi, itu barang yang sama. Kemudian dalam jejak waktu, dalam hubungan dengan tempusnya itu, soal waktu itu sudah diputuskan di dalam perkara yang lalu. Sebab kalau dikatakan bahwa Februari sampai dengan April, ketika itu objeknya itu ditangkap pada bulan April. Jadi seharusnya selesailah objeknya yang sama itu. Ya. Jadi intinya itu. Pak, jadi itu dalam penyitaan itu hari Selasa Pak yang akan dihadirkan itu saksi untuk apa, Pak? Ahlinya mereka. Kenapa kami berkeberatan? Kami berdua Pak Hanafi. Dalam sidang ini beda ketika dilakukan melalui telekonferensi. Beda dari gestur tubuhnya, jadi cara bertanyanya. Kami punya teknik. Apalagi kalau kami berdua gabung terus melakukan cross examination, gak mampu lah dia jawab. Apalagi udah bicara ke teknis hukum pidana, kami yakin gak mampu dia jawab. Ayo nanti lihat, kita uji sampai dengan hari Selasa. Hadir ya. Siap. Makasih Pak. Oke. Jadi ada fakta juga ya. Ada fakta 19 batang emas itu sejatinya ketika dilakukan penyidikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ditunjukkan 19 batang emas itu kepada saksi-saksi yang ada saat ini, ya, yang ditampilkan dalam proses berita acara pemeriksaan mereka itu adalah ditunjukkan batang emas yang sama juga. Jadi ketegasannya sama, sama ke sama. Sama ke sama. Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa.